seperti ini gambarannya. Inilah cakar budaya yang harus kita lestarikan dan bersama-sama menjaganya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Pira TV, oke. Jam 09.00. Medun iya. Rasane aku iki. Harap dhisik, Mbak. Hei, barang. Oke. Pindahan bini ngambek. Bini lagi ngambek, guys. Aku minggat dari rumah. Tunggu. Kita pulang dulu. Perjalanan pulang ya, guys. Nanti masih menunggu teman dari atas. Mas Roman. Kurang pro, Mas. Pecinta alam ya kudu ngono resik-resik bareng.
Lawu toh. Jambal. Yo Lawu yo Merapi. Heeh, Merapi. Ora arti ngono kaitane. Yen candi bubrah rutine candi bubrah tok. Candi Jawa kan padha ono candi bubrah juga kan. Di sebelah samping almarhum kan tempatnya Resi Wigatloso. Almarhum Mbah Semar. oh Ya Mbah Buyut ku lah. nggih. Tetuane mriki iki. Ini mau tanya nih, pesan-pesan untuk para pengunjung Candi Bubrah Candi Angin kepada Bapak Kuncen di sini sama Bapak Rohman atau Bapak Warjan. Apa Pak pesan-pesan Pak? Pesannya ya untuk para pengunjung yang datang ke sini, ya diusahakanlah jangan menginjak-injak sembarangan supaya candi ini kita jaga dengan utuh. Untuk pesan ya sampahnya juga dibawa turun kembali untuk pendaki-pendaki kan gitu ya. Untuk kesan-kesannya ya terima kasihlah ya semua untuk datang ke sini yang sudah menyempatkan diri ya, menyempatkan dirinya untuk datang ke sini dan merawat cagar budaya juga dan melestarikannya. Sekian Pesan dari Bapak Kuncen penjaga Candi Angin. Jadi ingat jangan buang sampah sembarangan. Terus kesan-kesannya apa, Kak? Kesan-kesannya tuh bagi warga Jawa Tengah khususnya, kalau belum kesini belum pemandangannya ngeri, keren banget, bener-bener masih asri, belum terjamah. Ada rencana lagi nggak, Kak? Insya Allah bulan depan kalau ada waktu masih kesini. Kesan-kesan buat mantannya apa, Kak? Mantan itu kesan-kesannya Mas selama ke Candi Angin, selama ngecamp di sini tadi. Seru juga sih. Seru. Terus apa lagi? Terus nggak nyesel lah, walaupun di awal perjalanan mah sakit-sakitan tadi. Nggak kuat. Ini terus pesan-pesan untuk para pengunjung yang bakal datang. Pesannya ya itu aja, kalau turun jangan lupa bawa sampah biar tetap asri, jaga cagar budaya agar tetap kita bisa nikmati sampai anak cucu kita. Oke. Terus kesan-kesan untuk mantan? Untuk apa? Untuk narasumber atau info dari Candi Angin, Candi Bubrah nanti tanya di rumah aja ya, berhubung baterainya sudah telas. Sudah habis. Yuk, saya nggak bener nih. Nanti bisa tanya-tanya di rumah sama Bapak Rohman. Oke. Vario, kunci ya.
Ikut Pak De, Pak. Iya nyampe nganu mungkinan iki. Karo publik. Mengucap syukur pada Sang Raja Alam. Air memberi kehidupan, udara membawa harapan, tanah menjadi pijakan, dan api membakar semangat. Alam senantiasa berbagi, menyerahkan diri tanpa pamrih, dipersatukan langit dan disaksikan matahari. Mari ulurkan tangan untuk keseimbangan bumi tersayang. Takjublah pada dahsyatnya alam semesta ini, dan takjublah pada kekuatan Zat yang telah menciptakannya. Jangan hancurkan keindahan alam ini jika Anda benar-benar mencintai alam. Keindahan alam bukanlah sebuah kemewahan, melainkan suatu kebutuhan bagi jiwa manusia. Seneng kopi paling enak. Kopi di tay. Kopi apa namanya? Dengarkanlah wanita pujaanku. Modus. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir. Seperti janji saya tadi, karena keterbatasan karena baterai semua kamera pada lowbat. Jadi tentang asal usul Candi Angin dan Candi Bubrah, di sini sudah ada Bapak Romo. Kita bisa tanya langsung. Mas Angga ada pertanyaan? Kalau seputar penemuan itu gimana Pak? Ada di mana gitu Pak? Maksudnya ada apa enggak gitu Pak? Oh maksudnya apa? Penemuan ada berapa? Terus seperti apa aja gitu maksudnya? Kami pribadi itu yang kita temukan adalah satu kayak semacam prasasti ya, tapi itu bukan prasasti, tapi itu berisi tentang ajaran moral itu yang kita temukan. Dan sekarang benda itu ada di Museum Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, dan nantinya kita ambil untuk kita bawa ke Jepara lagi, kita taruh di Museum Jepara gitu. Itu untuk batunya ya. Kalau untuk penemuan kita kemarin ekskavasi itu ada semacam terakota dan lain-lain, ada gerabah, itu ya banyak sekali sih. Ya enggak, tapi ya belum banyak juga sih. Masih banyak yang belum kita temukan. Masih banyak yang tersimpan di dalam. Jadi hanya kita dapat kemarin itu ada 3 yang kita temukan dari tim Balai Arkeologi Jogja. Untuk Mas Muksin ada pertanyaan? Untuk seputar ini ya Mas ya. Apakah pernah terjadi pengambilan atau seseorang yang enggak tahu saya nggak bener nih. Tahu tata cara di situ mengambil barang tersebut. Apakah harus
yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nggak tahu tuh. Apa disuruh mengembalikan ke situ? Ingin saya pukul dengan wajan. Oke, maksud dari pertanyaan saudara Muhsin ini mungkin maksudnya gini, sejauh ini ada seseorang yang pernah berupaya untuk mencuri benda-benda peninggalan atau benda berharga yang ada di situ maksudnya. Apa pernah, Pak? Untuk pencurian itu saya rasa belum pernah ya. Tapi kalau saudara-saudara dari tetangga desa kita sendiri pernah ada yang bawa satu batu dari Candi Angin, kemudian dia didatangin entah itu yang penunggu di situ atau danyangnya di situ gitu, disuruh mengembalikan lagi dan akhirnya dikembalikan lagi ke situ. Ya gitu aja. Untuk pengunjung yang belum pernah ke situ dicatat, harus dijaga etikanya. Ada pertanyaan lagi? Iya, ada pertanyaan sedikit, Pak. Kenapa bisa disebut sebagai Candi Angin? Asal usulnya atau maksudnya pengen tahu masyarakat biar lebih jelas itu. Untuk nama asli Candi Angin kita belum tahu ya, entah itu nama asli atau bukan, tapi karena dinamain Candi Angin di waktu itu beliau Eyang Broto sama Mbah Wirodiwongso, nah di salah satu candi itu ada pusaran anginnya sama sumber mata air di salah satu candinya itu. Ya seperti itulah namanya Candi Angin gitu, karena anginnya besar mungkin ya, atau pusaran anginnya itu di dalam salah satu candi itu. Ya kayak gitu. Kalau menurut cerita orang-orang itu bukan peninggalan dari kerajaan Sima, bukan? Nah itu kan karena versi kita masing-masing ya, kepercayaan. Jadi ada yang mengatakan dari beberapa versi kita itu di situ kita peninggalan Ratu Sima, kerajaan pertama ya di Pulau Jawa, kerajaan yang adil. Jadi di Candi Angin itu tempat pemujaannya Ratu Sima, dan di Candi Bubrahnya itu tempatnya guru spiritualnya Ratu Sima gitu. Nah itu dari orang-orang spiritual. Tapi kalau untuk penelitian arkeologi kemarin di Candi Angin itu diperkirakan ditempati dialihfungsikan beberapa kali. Jadi di sini yang kita temukan untuk bukti-buktinya itu Mojopahitannya, nah gitu, di abad ke 13-14 Masehi. Jadi Candi Angin itu ditemukan pada kira-kira abad ke-13 sampai ke-14 sebelum Masehi. Jadi berarti kemungkinan besar candi tertua se-Nusantara. Ya itu nanti dulu kita juga belum bisa menyimpulkan karena belum adanya banyak bukti ya gitu. Oh iya ini Pak, ini apa? Penasaran sama ini. Kok di candi itu seperti ada semacam kayak makam. Kayak ada nisan-nisan gitu, itu apa maksudnya, Pak? Oh, itu bukan makam. Kalau di situ ada makam, pastinya kita harus bisa jelaskan kepada semua yang datang atau pengunjung bahwa ini loh makam si A ini loh makam si B ini, kan gitu. Tapi untuk sementara ini dari kami itu belum menemukan arti dari kayak yang di situ, misalnya kayak ini makam siapa, itu bukan makam, itu bikinan orang-orang. Untuk Mas Angga ada pertanyaan? Mungkin untuk yang penontonnya yang belum percaya, saya tanya lokasi aja Pak. Lokasinya di mana Pak? Biar alamatnya biar maksudnya pengunjung yang belum tahu bisa datang ke situ gitu. Kalau alamatnya kita di sini di Desa Tempur, Dukuhnya Duplak, kecamatannya Klem, Kabupaten Jepara gitu. Dan untuk kalau misalnya pengen bertemu saya ya hubungilah dengan saya pribadi gitu. Nanti bisa lewat WA lah.
bisa tanya-tanya atau tanya apa. Kalau ingin ke sini ya bisa ketemu langsung sama apa? Pak Juru Kunci sama Bapak Juru Kuncinya. Yang jelas di Kecamatan Keleng, Desa Tempur, Dukuh Nduklak, Kabupaten Jepara. Jadi alamnya keren, benar-benar masih asri. Mas Puksin? Untuk pertanyaan sekian saja. Oh iya, ini mau tanya soal pantangan Pak, bagi orang yang ke sana atau pengunjung yang ke sana tuh harus gimana tata caranya gitu. Oh gitu, kalau untuk tata cara ke sana dan pantangannya ya yang penting kita bisa jaga diri sendiri lah. Jangan saling bikin omongan kepada teman atau kepada saudara yang bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi jangan berbicara yang tidak sopan kepada temannya sendiri atau rekannya lah yang diajak ke sana gitu. Untuk pastinya kalau di tempat-tempat spiritual gitu ya, tempatnya pasti kalau untuk kencing atau buang air itu ya dilarang di tempat-tempat yang tidak semestinya. Kita untuk sementara ini sih kita belum ada tempat MCK ya, tapi untuk tempatnya kita bisa sediakan di bawah candi, ya, agak jauhan lah, kita turun dikit gitu. Oke, jadi bisa kita dengar sendiri pantangannya itu yang paling kecil lah, tidak boleh kencing sembarangan, tidak boleh buang sampah sembarangan. Terus yang membawa pasangan juga nggak boleh sampai berbuat asusila. Itu berarti pernah Pak ada kejadian-kejadian yang di luar dugaan lah, berarti di luar kendali. Ya pernah ada sih. Kalau itu ya pasti ada, karena itu kan karena terledornya orang-orang masing-masing ya, kayak gitu. Ya kayak terbakar itu kan karena ucapannya sendiri, karena dari rumah itu ya udah Pak sehat tapi dari rumah pikirannya sakit gitu. Jadi ya udah pulangnya sakit aja kayak gitu. Jadi karena di situ entah enggak tahu lah, tiba-tiba terbakar aja jadinya sakit orangnya. Ya itu karena omongan dari pribadinya sendiri. Oke, jadi ceritanya gini teman-teman, pernah ada orang atau siswa ya Pak ya, siswa yang izin nggak masuk ke sekolah, tapi di izin sekolah itu dia ini izin sakit, tapi nggak taunya dia bolos ke Candi Angin. Nah karena dia sudah berbohong, sudah berucap sakit, akhirnya dia di sana ada kecelakaan gitu, terbakar. Nah kayak gitu, jadi pantangan-pantangan yang dilanggar tuh kayak gitu. Untuk Bapak Rohman ya kami ucapkan makasih banyak sudah membimbing kita ke sana, terus memberi arahan, terus pokoknya banyak memberi pelajaran lah selama kita camping di sana. Jadi ini ibarat wisata tapi sekalian ngunduh ilmu. Oke, cukup sekian wawancara singkat ini dengan Bapak Rohman. Jadi untuk kalian yang penasaran, untuk kalian yang belum pernah ke sana, yang takjub setelah melihat video-video ini, karena keindahan alamnya tuh benar-benar keren, masih benar-benar asri. Nanti bisa datang sendiri ke sana ya. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat semuanya. Selalu melestarikan cagar budaya, selalu menjaga kelestarian alam, dan jangan buang sampah sembarangan. Nantikan kami di perjalanan berikutnya, tempat wisata yang lain. Oke, udah makasih banyak Pak atas infonya. Sama-sama. Dari saya pribadi, kalau ada salah kata sama teman-teman atau kurang apalah dalam perjalanan kita kemarin, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya nggak ada kok Pak, sumpah nggak ada.
Yakin, swear ya ada. Oke, jangan lupa klik like, share, and subscribe. Yo, assalamualaikum.